Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila hadrati awliyaillahi al-kiram wa thumma ila hadrati sahibil kitab Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Sya'rani radhiyallahu anhu. Thumma ila hadrati syekhina wa murabbiina Kiai Arwan Amin, Kiai Syekh Ayyad, Kiai Maksum Mahmudin, Kiai Masjid Siti, Kiai Al-Asman Abadi. Qaddasallahu asrahum wa nawwara dhurriyyatahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amdi 'alaina ya Allah wa yatakarramatihim syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa anna wa a'adahu Allahu asrarahu wa zadana Allahu bi biharil 'ulum wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita menerangkan tentang bahwa setiap nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diperintahkan untuk menjalankan sholat duha, ya. Semua nabi. Wa ma ba'atallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatid duha, ya. Itu kata Rasulullah. Dan tidak diutus oleh Allah seorang nabi pun, semua, ya, illa wa amarahu bi sholatid duha, kecuali mereka disuruh menjalankan sholat duha. Paling sedikit berapa rakaat? 2. Paling banyak berapa? 12. Pintar, masih ingat ya? 2, 4, 6, 8, 12. 10 ada kan? Enggak ada, ya. Seperti itu. Kemudian sekarang kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis shaumi, faslun utawi iki ana pasal suwiji fis shaumi nerangaken ing dalem masalah poso, ya. Masalah poso atau berpuasa. Qala ndika sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane, man utawi sapane wong makan poso sapa man poso Ramadan ing dalem bulan Ramadan, wa tanabalan gelem ngedoi sapa man ngedoi al harama ing barang haram fihi ing dalem poso bulan Ramadan, wal buhtana lan wong gelem ngedoi ing gegoro sapa man radhiya mongko ngridani anhu saking man sapa ar-rahman Gusti Allah kang maha welas asih, wa ujabalan majibake lahu ketuwe man al-jinana ing lebu swarga, ya. Ini adalah dawuh atau qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya, dengan syarat-syarat rukunnya dijalankan, ya. Kemudian wajtanabal haram, dan orang itu menjauhi barang yang haram atau tidak makan barang yang haram. Misalkan untuk
orang berpuasa Ramadan itu ya yang makan yang dibuat buka ini yang makan halal ya. Yang buat sahur juga makan yang halal, bukan makan yang haram. Kemudian wastanabal buhtan, dan menjauhi atau meninggalkan berbuat dusta atau bohong. Dia tidak berbohong atau menjauhi perbuatan bohong. Maka radhiyallahu anhur rahman, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ridho kepada orang tersebut. Alhamdulillah. Hidup ini paling enak, paling nikmat itu ketika orang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. 20 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang kita diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan bulan puasa bulan Ramadan dengan penuh ikhlas juga, dan makan-makan yang kita makan baik itu berbuka maupun sahur semuanya makan-makan yang halal. Dan wastanabal buhtan, kita bisa menjauhi untuk berdusta atau berbohong pada bulan Ramadan. Maka radhiyallahu anhu rahman, maka Gusti Allah akan memberikan ridho kepada orang yang menjalankan puasa, yang mau menjauhi barang dan haram, dan yang mau menjauhi berbohong. Wa aujabalan majibake lahu ketuwe man aljinana ing lebu swarga. Dan tidak hanya itu, orang tersebut oleh Allah diwajibkan, wajib masuk surga. Enak apa seger? Alhamdulillah. Wajib juga, namanya juga wajib masuk surga, ya nggak boleh neraka, kalau wajib masuk surga. Wa aujabalan majibake lahu ketuwe aljinana ing lebu swarga. Kemudian ya aliyuhe ali man sapane wong itabaakan ngetut bureni sapa man Ramadan ing bulan puasa Ramadan, oleh ngetut bureni isiten kelawan poso 6 dina, poso 6 dina min Syawal saking bulan Syawal. Kataba mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah lan ketuwe man nyatet somat dari ing poso setahun ulah uyo sekabehane daher. Jadi siapa orang yang mau berpuasa bulan Ramadan penuh ya. Kalau bulannya ada 30 berarti puasanya 30 hari. Kalau bulannya ada 29 berarti puasanya 29 hari. Tergantung ini bulan ini apa namanya, Sya'ban ini kalau 30, kalau di sini 30 ya, ada di Ramadan 29 puasanya, kadang juga 30. Kalau di Sya'ban ini bulannya hanya 29, Ramadannya pasti 30, seperti itu ya. Siapa orang yang mau berpuasa wajib bulan Ramadan penuh, kemudian setelah itu di bulan Syawalnya puasa lagi 6 hari, sunat, hukumnya sunat 6 hari ya, maka orang itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Alhamdulillah ya Allah, puasa Ramadan ditambah puasa 6 dina ning bulan Syawal boleh langsung 6 hari langsung boleh ya. Makanya kalau di daerah Jawa Tengah itu ada yang namanya lebaran ketupat, yaitu biasanya itu hari yang ke-7 ya, hari yang ke-7 karena puasanya 6 hari, maka hari yang ke-7 itu namanya lebaran ketupat. Hari ini lebaran, seminggu lagi lebaran, namanya lebaran ketupat. Itu di tradisi itu dia berpuasa dulu 6 hari setelah Ramadan, sehingga itu setelah puasa itu berbuka pada hari yang ke-7 itu ya.
Dan di sini ada sebuah hadis an Abi Hurairah wa Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abu Hurairah dan dari Abi Ayyub. Beliau mendapatkan informasi ini, mendapatkan berita ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana tumma atsba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri kulli. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa penuh di bulan Ramadan, kemudian setelah itu puasa lagi di bulan Syawalnya sebanyak 6 hari, boleh berturut-turut, boleh diambil kapan saja, yang penting jumlahnya 6 itu boleh. Tapi yang paling bagus itu langsung, jadi habis hari raya nggak boleh puasa, haram ya. Satu Syawal itu hukumnya haram, harus berbuka, nggak boleh puasa. Terus 2 sampai hari yang ke-7 itu baru puasa 6 hari ini, baru nanti dia boleh berbuka. Nah, orang yang seperti itu maka kasyamid dari, dia mempunyai pahala seperti halnya puasa 1 tahun penuh kulihi semuanya ya. Wa huwa ta'ala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu memakai dalil ini, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan 1 kebaikan maka akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Contoh, orang yang berpuasa Ramadan 1 hari ya dibalas 10 kebaikan, atau 10 hari puasa sehari dibalas pahalanya kayak 10 hari. Kalau puasa Ramadan 10 dapat pahala berapa? 100. Kalau puasa Ramadan 20 pahalanya 200. Kalau puasa Ramadan 30 hari berarti pahalanya 300. Kemudian 300 ini kan sama dengan 10 bulan, ya enggak? Yang 2 bulannya mana? Yaitu ketika orang itu mau melanjutkan dengan puasa Syawal. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Sehari dibalas berapa? 10 kali 6 berapa? 60. Berarti puasa Ramadan 300, puasa Syawal 60, maka jadilah pahala puasanya itu 1 tahun ya. Pahala puasanya sama dengan 1 tahun ya. Ini hadis sahih ya. Jadi orang yang melaksanakan puasa di bulan Syawal 6 hari maka mempunyai pahala seperti halnya orang yang berpuasa 1 tahun. Tapi syaratnya harus puasa Ramadan. Nanti nggak puasa Ramadan, Syawal aja, ya nggak boleh. Syawal itu hanya hukumnya sunnah. Ya santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, ada sebuah hikayah, yaitu dari Syekh, namanya Syekh Sufyan Tsauri ya, namanya Syekh Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu. Syekh Sufyan Tsauri itu ketika pernah mukim di Makkah Al-Mukarramah, di sana beliau pernah mukim di Mekah selama 3 tahun. Di sana pas beliau selalu sholat di Masjidil Haram, tiba-tiba ada seorang laki-laki ketika sebelum zuhur itu langsung datang ke Mekah itu, datang ke sana ke Baitul Haram untuk bertawaf. Tahu nggak tawaf? Keliling Ka'bah, ya, keliling Ka'bah, habis itu sholat. Orang itu selalu begitu terus. Kemudian Imam Sufyan Tsauri atau Syekh Sufyan Tsauri itu melihat, Allah, itu orang itu sangat hebat, orang itu sangat rajin untuk datang ke Masjidil Haram untuk menjalankan tawaf dan sholat berjamaah. Kemudian lama-lama hati Syekh Sufyan Tsauri ini terpaut kepada orang tersebut. Ya Allah, saya terus tambah senang sama dia, tambah cinta sama dia, karena dia adalah orang yang rajin ibadah. Orang itu juga suka banget sama Syekh Sufyan Tsauri atau Imam Sufyan Tsauri. Kemudian
orang tersebut menemui Syekh Sofyan Sauri, ya. Syekh punten, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong saya ini dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Itu adalah wasiat daripada orang tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Benar, akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah meninggal dunia, apa yang diwasiatkan orang tersebut langsung dilaksanakan oleh Syekh Sofyan Sauri atau Imam Sofyan Sauri. Imam Sofyan Sauri ini langsung memandikan jenazah orang tersebut sendirian, kemudian dikafan, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Ya. Tetapi orang tersebut itu berpesan, nanti ketika masih hidup, nanti kalau saya sudah dikuburkan, jangan langsung ditinggal sendirian. Jangan langsung ditinggal sendirian. Tolong nanti saya dibantu, yaitu diucapkan lafal-lafal tauhid atau apa namanya, diwarai tentang, misalkan siapa nama Allah, ditalkin, namanya ditalkin. Nama Tuhanku adalah Allah, nama Nabiku adalah Muhammad, nama kitabku adalah Al-Quran. Ya gitu. Ya. Kemudian ditalkin oleh Imam Sofyan Sauri. Ya. Setelah kejadian itu, orang Sofyan Sauri langsung ada di makam itu, nggak pulang-pulang, menunggui orang tersebut. Tiba-tiba Imam Sofyan Sauri ini bermimpi ada orang yang berkata, "Hei Sofyan Sauri, ini mayit ini sudah tidak membutuhkan kamu silahkan pulang." Wah, akhirnya Sofyan Sauri ini masih di situ. Itu kan suara nggak jelas. Kemudian ada suara lagi, malam yang kedua. Imam Sofyan Sauri, kamu silahkan pulang sana. Orang yang ada di kubur ini sudah tidak membutuhkan penjagaan kamu. Itu mimpi yang kedua kali. Sampai mimpi seperti itu sebanyak 3 kali. Akhirnya beliau yakin bahwa mimpi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Sofyan Sauri mengatakan, kenapa tiba-tiba nggak membutuhkan saya di sini? Ya, kemudian ada yang menjawab, yaitu karena orang ini adalah orang yang ahli berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. Oh, ternyata itu kuncinya. Dia sholat puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Oh, akhirnya Syekh Sofyan Sauri mulai saat itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allahumma wafiqni li siyami Ramadan wa itsba'ihi sittan min Syawal. Itu doanya Imam Sofyan Sauri. Allahumma wafiqni, ya Allah berikan taufik kepadaku li siyami Ramadan, untuk bisa menjalankan puasa bulan Ramadan penuh. Ya, wa itsba'ihi sittan min Syawal, dan bisa mengikuti puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian wa wafaqani Allahu bil ta'al, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada Imam Sofyan Sauri sehingga setiap tahun selalu bisa melaksanakan puasa Ramadan dan diakhiri dengan puasa Syawal 6 hari. Hadis ini, cerita ini ada di kitab, namanya kitab Durratun Nasihin. Ya, mudah-mudahan pengajian ini atau kajian ini mendapat manfaat yang banyak. Kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit
Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.